Selamat pagi, seperti biasa kita awali hari dengan jalan kaki, refreshing, menghirup udara segar, supaya otak saya encer dan tidak terpaku pada layar HP dan juga komputer sepanjang hari. Kita awali dengan jalan kaki dan seperti biasa, awali hari dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya kaya, saya sukses, saya miliarder. I Let's don't go. ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Setelah mencoba Now that I've been dan put through hell, saya menyerah I never got visual anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. So, sudah mandi, sudah sarapan, saatnya untuk membaca buku untuk meningkatkan skill komunikasi saya dan juga menambah wawasan. Dan buku yang saya baca kali ini berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karena skill komunikasi, skill berbicara di depan kamera adalah skill yang sedang saya pelajari, sedang berusaha untuk saya kuasai. Jadi, buku ini sangat relevan dan pantas saya baca. Jadi, saya akan membaca kurang lebih 10 menit dengan suara yang lantang, volume yang tinggi, dan juga pelan membuka mulut selebar-lebarnya untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Dan kalimat pertama di dalam buku ini sangat luar biasa. Prolognya adalah membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan berbicara.
Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan, kadangkala mereka hanya sekedar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berhasil dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha, tetapi mereka hampir tidak pernah dibilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut penyanyi top saat ia meninggikan suara tenggorokannya. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas atau berbicara tanpa mengambil tarikan nafas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah ucapan yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara nasional Yu Jae-suk memiliki kemampuan menghidupkan suasana akhir pekan. Lain lagi dengan pembawa acara Kim Gura. Kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Son Soo-hee kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncang hati pendengar hanya dengan sebuah ucapan. Bisa dibilang mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Sekali lagi, orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalahnya, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir. Lalu mereka akan berkata kepada dirinya sendiri, jika sejak awal tidak mahir berbicara, maka hal itu tidak akan bisa diperbaiki. Sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King's Speech. Raja George VI naik tahta di kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Oleh karena itu, publik tidak menyambut pidatonya dengan gegap gempita. Ia kemudian berlatih keras hingga bisa mengatasi kegagapannya hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa, seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara, sejak lahir saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang. Justru saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMA. Saat itu, saya disuruh mendiktekan sebuah bacaan. Semenjak itu, saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser. Melalui banyak trial and error di hadapan orang banyak,
Kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara yang saya mumpuni. Seolah membuktikan hal ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian yang tinggi, tetapi juga mendatangkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini, saya begitu disibukkan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asal mau berusaha. Siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asal mau berusaha. Dengan keyakinan inilah saya menulis buku yang berisi kumpulan metode berbicara ini. Banyak buku di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara berbicara di pasaran, tetapi sebagian besar merupakan buku teknis, bahan pengajaran, atau terjemahan yang sulit dinikmati dan dipahami oleh orang awam. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Buku ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit sebanyak buliran keringat usahanya. Buku ini ditulis untuk mereka yang berupaya untuk memperbaiki kemampuan bicaranya dan percaya bahwa kehidupannya dapat berubah dengan mengubah cara bicara. Saya mempersembahkan buku ini untuk semua orang yang saat ini pun sedang berjuang untuk masa depannya. Juni 2016, Oh Soo Hyang. Dan menurut saya setuju dengan ucapan atau statement atau opini yang dipaparkan oleh Oh Soo Hyang. Ketika kita mengubah cara bicara kita, secara tidak langsung kita juga mengubah hidup kita. Dan Oh Soo Hyang berkata bahwa mengubah kebiasaan berbicara atau meningkatkan kemampuan untuk berbicara akan membuka peluang kesempatan yang lebih besar, terutama jika kita berbicara dengan menghasilkan uang. Maka dengan meningkatkan skill berbicara itu bisa meningkatkan peluang kita untuk mendatangkan kesempatan yang lebih banyak lagi. Dan saya juga percaya dengan statement Oh Soo Hyang bahwa siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berbicara. Semua keahlian, semua keterampilan di dunia ini tidak dilahirkan, tapi dipelajari dan juga dikuasai. Saya tahu beberapa orang mungkin memiliki bakat sejak lahir, tapi bakat tanpa kerja keras, tanpa konsistensi tidak akan maksimal. Jadi, daripada mengharapkan mendapatkan bakat dari lahir atau berharap bakat tiba-tiba jatuh dari langit yang sepertinya tidak seperti itu, lebih baik kita berusaha, mencoba, belajar sampai akhirnya bisa menguasai keterampilan tertentu. Dan ini yang saya lakukan. Sejujurnya, saya adalah orang yang introvert. Dari kecil, saya tidak banyak berbicara, tidak sering terpapar oleh kamera. Bahkan album keluarga saya sangat sedikit isinya mengenai foto masa kecil saya, karena dulu saya anti kamera. Tapi saya sadar jika saya terus seperti itu, saya tidak bisa meningkatkan kualitas diri saya. Maka saya memutuskan untuk membuat konten seperti ini. Berbicara di depan kamera mengalahkan introvert saya, mengalahkan rasa introvert saya. Karena saya tahu dengan cara ini saya bisa meningkatkan diri saya, meningkatkan value saya. So, itu saja latihan untuk hari ini.
Setelah ini kita lanjut meditasi, lalu lanjut bekerja. Let's go. So, ini adalah hari ke-36 Road to 1 Million Series, dan hari ini tentunya banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan seperti biasa karena saya adalah one man show. Dari semuanya saya handle sendiri. Dari awal sampai akhir saya semua yang menghandlenya. Dan saya tahu ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tidak gampang, tidak sedikit, tapi saya menikmati perjalanannya. Dan sejujurnya saya juga sedang melakukan trial and error, melakukan tes untuk format konten Road to 1 Million Series. Yang pertamanya adalah talking head saja atau berbicara di depan kamera seperti ini. Lalu akhir-akhir ini saya mengubah style Road to 1 Million Series ini seperti vlogging style atau documenting something I do, merekam aktivitas yang saya lakukan. Tetapi setelah saya melakukan vlogging test ini, beberapa hari yang lalu, hampir seminggu, masalah muncul. Mulai dari mulai dari HP saya yang memorinya penuh, lalu saya terlalu banyak menghabiskan waktu editing. Mulai dari pilih filter, pilih transisi, pilih efek, pilih musik, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak masalah, tapi akhir-akhir ini ketika saya membuat konten vlogging style ini, saya justru lebih fokus dalam mengedit konten. Saya tidak fokus atau saya kurang fokus untuk melakukan pekerjaan nyata saya, pekerjaan yang bisa menghasilkan uang atau membangun bisnis. Dan sepertinya saya akan melakukan testing lagi untuk format Road to 1 Million Series ini. Rencananya saya hanya ingin menampilkan raw footage atau kejadian asli yang saya lakukan, aktivitas saya. Jadi saya tidak mau ambil pusing mengenai transisinya apa, efeknya apa, filternya apa, musiknya apa, teksnya gimana. Saya tidak mau ambil pusing itu. Saya akan membuat sistem yang bisa mempermudah pekerjaan saya, bukan mempersulit pekerjaan saya. Dan sistem yang saya coba adalah raw footage atau ya udah saya rekam, tempel di CapCut, ekspor, selesai. Nggak usah pusing teksnya, efek, musik, dan lain sebagainya. Ini bisa menghemat waktu saya, tenaga saya, dan waktu dan tenaga ini bisa saya gunakan untuk membangun bisnis saya. Jadi itu adalah update untuk hari ke-36 ini. Saya akan lebih fokus untuk membangun bisnis saya daripada mengedit Road to 1 Million video ini. So, banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan di hari ke-36 ini. Jadi, mari kita fokus. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Thank you for watching and I wish you all the best.